Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class 3 A and B. How are you today? Semoga baik-baik saja ya. Oke. Today, Fatimah come back again. Okay. Next, the matter today from meeting 2 is what's your name? About what's your name? The purpose of learning is you can introduce yourself. Okay? Please prepare your book and your pencils. Ustazah tunggu ya. Okay, I will to explain the material. The first is introduce. Okay, introduce is memperkenalkan diri. I have example from introduce. Please attention me. Hello, I'm Doni Putra. Please call me Doni. I'm 10 years old. I live at 40 Jalan Benteng. Okay? When you introduce yourself, you can mention your name, your call name, your old, and your live. Okay? Okay. Then I have example conversation. Dini, Mira, and Sunny. Dini. Friends, she is Sunny, my cousin. She will join our class. Mira. Hi Sunny, how do you do? Nice to see you. Sunny, how do you do? Nice to see you too. Mira, where are you from? Sunny, I am from Surabaya. Okay. Okay. This is questions and answers that can be used in getting acquainted. Okay. Number 1. When the question, what is your name? So you answer, my name is blah blah blah. Number 2. When the question, where are you from? So you answer, I am from. Number 3. When the question, where do you live? So you answer, I live at blah blah blah. Number 4. How old are you? So you answer, I am blah 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 years old. Okay. Number 6. How do you do? So you answer, how do you do? Number 7. Nice to meet you. So you answer, nice to meet you too. And number 8. How many brothers and sisters do you have? So you answer, I have blah 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 brothers and blah 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 sisters. Number 9. What is your father's name? So you answer, my father's name is Mr. blah blah blah. And the last, what is your mother's name? So you answer, my mother's name is Mrs. blah blah blah. Okay? Okay. Do you understand, students? Oke, nanti bisa diputar kembali videonya. Then, Ustazah give you homework, tugas atau PR. Fill in the blanks below. Please write question and answer in your book. Number 1 till number 5. Oke. Jadi nanti ditulis soal sama jawabannya di
buku kalian. Nanti bisa lihat di contohnya tadi yang sudah Ustazah kasihkan. Kalau sudah, if you finish, bisa difoto, nanti dikirim ke wali kelas masing-masing. Oke? I think that's all. Enough today. Thank you for your attention. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. See you soon, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anakku kelas 3? Ini Ustazah Nur mau melanjutkan untuk materi PAI. Dari kemarin sudah disampaikan Ustadz Fafang, yang sekarang yang melanjutkan Ustazah Nur. Nah, anak-anak sudah punya bukunya. Amal Sholih dibuka sekarang halaman 5. Halaman pelajaran 5. Ya, pelajaran 5 yaitu sholat kewajibanku, ya, sholat kewajibanku. Anak-anak tentu ya, hari ini selamat pagi anak-anakku, semuanya sudah sholat subuh semua ya. Sehari semalam kita wajib mengerjakan sholat 5 kali. Lah itu sebagai kewajiban kita sebagai orang Islam. Orang Islam itu wajib menetapi 5 rukun Islam. Tentu anak-anak sudah hafal. Ustazah Nur nggak usah jelaskan, nggak usah sampai satu persatu, nanti nggak waktunya habis karena waktunya terbatas 10 menit karena gantian nanti mapanya. Kemudian anak-anak sudah jalankan yang pertama apa? Rukun Islam, membaca syahadat. Yang kedua mengerjakan sholat. Ya, ini pelajaran hari ini adalah sholat. Sholat itu apa? Sholat itu merupakan tiangnya agama. Nah, di sini kalau di buku sholat merupakan tiang agama. Maksudnya rumah tanpa tiang otomatis roboh, ambruk, Lah, begitu juga dalam dalilnya as-sholatu imaduddin. Sholat itu sebagai tiangnya agama. Nah, sholat sebagai tiang agama itu dalam nyanyian. Mari kita bersembahyang sholat. Menghadap kemana? Ke Baitullah. Nah, sholat itu merupakan tiang agama. Kalau tiangnya itu nggak kuat, maka rumahnya jadi roboh, nggak kuat juga. Maka merupakan tolak ukur bagi satu-satunya manusia orang Islam nanti di hari kiamat. Semua pengamalan itu akan dipercaya oleh Allah dengan berdasarkan satu tolak ukur, yaitu urusan tentang sholat. Maksudnya sholat wajib seperti ini, sholat kewajibanku. Sholat wajib terdiri dari 5 waktu itu: sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sehari 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat itu harus dikerjakan satu-satunya orang Islam. Dari kecil anak-anak memang diwajibkan setelah usia balik atau dewasa. Ciri-cirinya ada sendiri dah. Nanti kalau udah bertatap muka kita jelaskan secara detail. Ini waktunya terbatas. Nah, yang semuanya kalau dari kecil sudah berlatih, otomatis kalau nanti sudah pas waktunya wajib. Nah, karena kewajiban. Wajib itu apa? Wajib itu kudu. Coro basa Jawa nih. Coro bahasa Indonesianya harus dikerjakan. Siapa yang harus mengerjakan? Satu-satunya orang Islam. Nah, nanti kita dulu kita nggak ada, terus jadi ada di perut ibu, kemudian lahir di dunia. Kalau kita lahir di dunia berarti menandakan kita sanggup melakukan amanat dari Allah, kewajiban-kewajiban itu. Tapi kewajiban yang paling utama di sisi Allah nanti akan dihisab adalah sholat. Nah, sebagai sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-sholah
Fa in soluhat sairu amalihi, fa in fasadat sairu amalihi. Nah, awal-awal kita semuanya anak semua kita dulu nggak ada di dunia kita menetapi kewajiban-kewajiban apa yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu dan lain sebagainya, rukun Islam, dan menetapi 5 bab ngaji, ngamal, bila jamaah, taat. Ini harus sampai mati. Nah, setelah kita mati, kalau kita lulus dalam mengerjakan 5 rukun Islam dan 5 bab itu sukses, maka kita wajib juga masuk surga. Janjinya Allah, may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Nah, dengan apa kita masuk surga? Harus prosesnya dengan belajar dulu, ngaji, tahu ilmu. Man amila sholihan falinafsi. Kita mau beramal harus tahu ilmunya dulu. Mau sholat tahu aturannya kalau mau sholat harus bersuci dulu, terus datang waktunya, pas waktunya. Terus apa? Kita diajari sudah gerakan dan bacaannya, karena sholat itu isinya doa. Setelah kita kerjakan kewajiban sholat dan lain-lain, 5 rukun Islam dan 5 bab sukses, sempurna di akhir hayat sampai. Karena apa? Kalau orang sholat itu wajib dikerjakan sampai dalam keadaan sadar. Kalau sudah orang keadaan koma, ya, keadaan orang koma itu sudah nggak kenal apa-apa, itu nggak kewajiban. Atau orang gendeng, atau orang yang nggak pikirannya normal, atau keturunan, itu nggak wajib. Tapi nanti kalau bangun harus sholat. Maka ketika kita dalam keadaan sadar, pikiran kita sadar, wajib mengerjakan sholat sampai mati. Kalau berani orang Islam, apalagi yang sudah berumur balik, meninggalkan satu sholatan, maka dihukumi orang kafir. Itu bagi yang sudah balik, sudah usianya wajib sholat. Tanda-tandanya ada sini, tadi jelaskan. Kalau kita bertatap muka, maka kita jaga benar sampai mati urusan sholat ini. Kita jaga tertib dari kecil, kelas 3 loh, kalian kelas 3 usahakan sholatnya sudah tertib 5 waktu. Tertib. Nah, sholat itu rangkaiannya harus dengan khusyuk dan tumakninah. Khusyuk secara hati kita, karena sholat itu isinya doa. Isinya doa intinya. Di sini kan ada intinya sholat. Nah, sekarang dibuka halaman berikutnya yang ada gambar orang sholat. Nah, ini ada pelajaran namanya inti ibadah sholat. Apa yang intinya itu apa tuh ibadah sholat? Ibadah sholat ialah serangkaian ucapan doa yang disertai dengan gerakan. Ini gambarnya. Ini dari takbiratul ihram sampai salam. Ini takbiratul ihram sampai salam. Ini rangkaian sunnah dan rangkaian rukun sholat, syarat rukunnya sholat, disertai dengan gerakan dan ucapan doa, karena sholat itu isinya doa. Dari takbiratul ihram sampai salam doa. Doa itu apa? Memohon, jaluk karo Gusti Allah. Maka kalau kita mohon dengan apa? Diri yang khusyuk, hatinya lo langsung sambung kepada Allah. Ibarat kamu minta uang sama ibu, Bu nyuwun duit ra digagas, Bu dalam nyuwun sangu badhe budal sekolah. Tentu ibu memberinya dengan ikhlas dan didoain muga barokah anak dan lain sebagainya. Tapi Bu nyuwun duit ya nggak dikasih. Apalagi Allah adalah dan segala-galanya. Kita waktu sholat terutama, karena apa? Itu buat tolak ukur nanti di hadapan Allah. Awalu ma yuhasabu yang tadi Ustazah sampaikan, nanti satu-satunya manusia yang Islam ya, kalau nggak Islam langsung masuk neraka. Satu-satunya orang Islam bukan dilihat cantiknya, bukan dilihat gantengnya, bukan dilihat buku sekolahnya, bukan dilihat apa-apanya, enggak, kayanya enggak, duitnya enggak, yang dilihat apa? Pengamalan sholat dulu. Fa insyaallah, kalau sholatnya itu sudah bagus, anak-anak ya, sholatnya apik, juas, gerakannya bagus, terus disertai dengan hati yang khusyuk, sambung berdoa kepada Allah, benar-benar memohon kepada Allah, gerakannya tumakninah, anteng. Tumakninah itu ada jeda. Tumakninah ya, namanya tumakninah itu ada jeda sampai benar-benar gerakan sempurna dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini yang dinamakan tumakninah, pandangan ke tempat sujud menghadap ke kiblat, yang dilihat dari tempat sujud. Tidak boleh ada gerakan apapun kecuali gerakan
bersedekap langsung baca ikuti doa dari takbiratul ihram, doa iftitah, lanjut Fatihah dan seterusnya sampai salam. Nah itu yang namanya sholat. Jadi gerakan dan ucapan dan disertai dengan ucapan doa yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam, disertai dengan gerakan yang tumakninah, anteng. Masing-masing gerakan dari takbiratul ihram menuju ke ruku, sampai ruku sempurna baru baca doa, selesai baru itidal. Itu yang namanya tumakninah. Khusyuk itu pekerjaan hati. Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah loh maha segala-galanya. Terus dalam surat Al-Fatihah ini ya, ini adalah doa. Siapa yang waktu sholat itu tidak membaca surat ini, sholatnya nggak dihitung sholat. Maka surat Al-Fatihah ini harus dibaca. Ini isinya doa. Ini memuji kepada Allah. Ayat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini memohon. Ini ada dua kriteria. Yang satu ya ini adalah memuji kepada Allah. Allah dipuji dulu. Setelah dipuji kemudian minta di surat Al-Fatihah. Maka kita sholat wajib baca surat Al-Fatihah sehari semalam 17 kali, berarti 17 rakaat, bukan rakaat ya, rakaat 5 waktu 17 rakaat, berarti baca Al-Fatihahnya juga 17 kali. Setiap kita posisi berdiri setelah takbiratul ihram, doa iftitah baru ini dibaca. Nah ini surat Al-Fatihah ini harus dibaca sampai gerakan selesai. Harus usahakan jangan sampai apa meneh salat ning Baitul A'la karo tendang-tendangan koroncan ijaan koncone. Di mana saja kamu sholat, Allah memerlukan kekhusyukanmu. Sambung enggak? Nek ra sambung ra digagas. Allah enggak peduli. Wa min du'ain la yasma. Ayo, tidak didengar, gagas Allah. Kamu berdoa sambil ngidak kocone, melengok rono melengok rene. Allah enggak peduli kamu mohon apa, padahal doa semuanya. Padahal itu sehari 10 menit belum ya, padahal sehari semalam 17 membaca ini. Kalau doanya enggak khusyuk, Allah enggak peduli, ranggagas karo Allah. Maka usahakan khusyuk, sambung dengan Allah hatinya, isinya doa dari takbiratul ihram sampai salam. Gerakannya yang tumakninah, itu inti daripada sholat yang besok nanti di hari akhirat. Satu-satunya Allah tidak akan lupa, orang bakal kecicir, orang bakal lali. Satu-satunya dihisap. Kalau sholatnya itu baik, dari gerakan, dari kesucian badan, pakaian, tempatnya suci dari najis, nah aku bersih dari kotoran. Masa kotor-kotor bal-balan bertokan salat ya, itu etika yang nggak bagus, no, nggak boleh. Meskipun itu sah tapi nggak bagus, nggak sopan sama Allah, menghadap sama Allah kok seperti itu, nggak sopan meskipun sah. Tapi terus kalau rangkaian suci najis itu harus pakaian, badan, tempat harus suci. Kemudian gerakannya tadi, gerakannya yang tumakninah, hatinya yang khusyuk, doanya yang benar-benar dalam melafadzkan yang benar, baik itu dari makharijul huruf sampai. Nah untuk itu maka hikmahnya sholat ya, amal soleh nanti dikerjakan, inti sholat ini soal-soal dikerjakan. Kemudian hikmahnya sholat, hikmahnya sholat itu menjadi apa ya, sebagai pengingat kepada Allah, karena dengan diingatkan waktu Allahu Akbar langsung kita itu panggilan sholat. Itu halaman ini hikmahnya sholat, anak-anak dibaca, nanti ada mengerjakan soal ya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah, disiplin waktu, karena as-sholatu ala waqtiha, nggak boleh diulur pas pada waktunya. Kalau nggak pas pada waktunya nggak bener. Kemudian hidup bersih, membiasakan hidup bersih, hidup tertib dan teratur, bersikap rendah hati ya, lembah mana santun kepada Allah ya. Saya DP dengan angersane Allah, karena kita memohon butuh dengan Allah, bersikap hidup damai dan menyebarkan keselamatan, karena dengan kita sholat kata hidup kita damai, tenang, tentram, kemudian selamat, menimba kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Kita dengan saudara nggak ada rasa iri, dengki, permusuhan, nggak gelut orang, memelihara diri dari perbuatan dosa. Karena apa? As-sholatu tanha anil fahsya'i wal
mungkar. Nah, karena waktunya terbatas anak-anak, ini yang terakhir ya Mas Soli, ini betul-betul diperhatikan. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dengan ibadah sholat yang tertib, kalian akan tercegah, terhindar dari perbuatan jelek yang akan menjerumuskan ke neraka. Jadi kita akan diselamatkan dari neraka. Nanti dihisab kita di hari akhir, selamatlah kita masuk surga, bahkan surga Firdaus, disertai dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah sunnah. Dari Ustazah Nur, karena waktunya terbatas, gantian kelas, gantian mapel, maka cukup sekian dulu. Maka berdoalah biar pandemi selesai, biar kita puas dalam pembelajaran, bisa bertatap muka. Halo anakku, dari Ustazah Nur, ada salah dan kata, banyak sekali perkataan dan apa saja yang dari Ustazah Nur, karena kelas 3 sudah lama bertatap muka dengan Ustazah Nur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Ustadz Andi untuk materi pelajaran PJOK atau olahraga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke materi gerak dasar lokomotor atau gerak berpindah tempat. Coba anak-anak kita sebutkan contohnya gerak lokomotor itu apa saja. Yang pertama berjalan, yang kedua berlari, yang ketiga melompat, dan yang keempat gerakan meloncat. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, terlebih dahulu tugas anak-anak di rumah adalah satu, mempersiapkan alat-alat yang ada di sekitar rumah kalian yang bisa digunakan untuk praktek olahraga kita nanti. Yang kedua, anak-anak memakai sepatu ya, usahakan di setiap aktivitas olahraga anak-anak memakai sepatu. Yang ketiga, anak-anak terlebih dahulu melakukan pemanasan supaya apa? Ya, otot-otot kita menjadi lemas supaya menghindari cedera. Yang keempat, nanti anak-anak bisa menirukan gerakan yang akan Ustadz contohkan terlebih dahulu. Jadi anak-anak nanti melihat video praktek dari Ustadz ya. Terus yang terakhir, jangan lupa minta bantuan orang tua kalian, kakak kalian untuk memvideo atau memfoto gerakan yang sudah anak-anak lakukan ya. Untuk itu kita masuk ke materi hari ini. Anak-anak bisa melihat terlebih dahulu video yang akan Ustadz contohkan.